Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita siapkan hati dan berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa, karena kasih setia Tuhan, karena anugerah-Mu dan segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan sudah menyertai kami dalam segala aktivitas kami di sepanjang hari ini. Dan malam ini kami ada lagi sebagaimana adanya kami. Semua karena kemurahan Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk kami dapat memahami akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 17. Tertulis demikian. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada 3 jenis mimpi berdasarkan sumbernya, yaitu pertama mimpi dari Tuhan, kedua mimpi dari setan atau kuasa kegelapan, khususnya seringkali dialami oleh orang-orang yang berkecimpung dalam okultisme dan yang hidup di luar Tuhan. Dan yang ketiga adalah mimpi dari alam pikiran diri sendiri. Saat ini saudara, kita akan belajar secara khusus tentang mimpi yang dari Tuhan. Salah satu cara Tuhan berbicara kepada kita manusia adalah melalui mimpi. Walaupun demikian, mimpi tidak boleh kita jadikan sebagai pegangan yang utama. Karena setiap mimpi masih harus diuji dengan kebenaran firman Tuhan. Mimpi harus dipahami dari sudut pandang firman Tuhan. Dan kita harus mencari tahu apa sebenarnya maksud dari mimpi yang kita alami. Firman Tuhan tetap menjadi dasar kita dalam berkehidupan dan bertindak. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada 7 maksud mimpi dari Tuhan secara umum yang kita dapat pahami dari Alkitab. Yaitu pertama, memberikan kekuatan pada hati yang lemah atau yang membutuhkan kekuatan. Salah satu contoh adalah mimpi yang dialami oleh Yakub ketika ia sedang dalam perjalanan seorang diri menuju ke Padan Aram. Tertulis dalam Kejadian 28 ayat 10-22, Tuhan menyatakan dirinya dalam mimpi kepada Yakub, dan Tuhan menyatakan janji penyertaannya bagi Yakub. Saat itu Yakub dalam kondisi lemah secara rohani, dan ia belum mengenal Tuhan secara pribadi. Pada saat itulah ia mendapatkan kekuatan dan kepastian dari Tuhan. Yang kedua, menyatakan suatu rahasia di masa depan. Contoh dari mimpi ini adalah apa yang dialami oleh Yusuf yang tertulis dalam Kejadian 37 ayat 5-11. Tuhan menyatakan tentang apa yang akan terjadi pada dirinya di masa yang akan datang. Yang ketiga, saudara, memberikan suatu peringatan atau teguran yang keras. Dalam Kejadian 20 ayat 3-6, Abimelek mendapatkan mimpi yang mengandung teguran dari Tuhan. Saudara yang terkasih, jangan kita tunggu mendapatkan mimpi seperti ini baru kita bertobat. Hiduplah selalu dalam ketaatan kepada firman Tuhan. Yang keempat, mengandung panggilan tugas pelayanan. Dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 5-15 tertulis tentang mimpi yang dialami oleh Salomo. Dan mimpi ini berhubungan dengan panggilan Salomo sebagai Raja Israel. Mimpi dari Tuhan yang ia alami bermaksud untuk memberikannya kepastian dan tuntunan supaya bertindak hati-hati sesuai dengan perintah Tuhan dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang raja. Yang kelima, saudara, memberikan petunjuk tentang apa yang harus dilakukan. Dalam Matius 1 ayat 20, kita dapat membaca bagaimana Yusuf yang sedang bingung mendapatkan petunjuk dari Tuhan melalui mimpi untuk tidak ragu atau takut mengambil Maria sebagai istrinya. Yang keenam, saudara,
menghindarkan dari bahaya. Dalam Matius 2 ayat 13, Tuhan memberikan mimpi kepada Yusuf agar Yusuf bertindak menghindarkan diri dan keluarganya dari bahaya yang mengancam mereka. Dan yang ketujuh, mengandung panggilan untuk percaya kepada Tuhan. Kisah Para Rasul 2 ayat 17 berbicara tentang lawatan yang terjadi atas setiap orang untuk percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Perlu kita ketahui, saudara, bahwa mimpi merupakan juga pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Lawatan Roh Kudus itu terjadi dalam berbagai manifestasi, dan salah satunya juga adalah melalui mimpi. Kalau saudara mengalami mimpi seperti yang tertulis dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 17 ini, maka ketahuilah bahwa Tuhan memanggil saudara dan memilih saudara untuk percaya kepadanya. Jangan tunda dan jangan keraskan hati saudara. Percayalah kepada Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, walaupun mimpi merupakan salah satu cara Tuhan berbicara kepada kita, tapi jangan kita terobsesi dengan mimpi-mimpi. Tuhan berbicara kepada kita melalui Alkitab yang adalah firman-Nya. Karena itu saudara, mari kita hidup selalu dalam kehendak firman Tuhan. Sikapilah mimpi dengan sikap yang benar seturut dengan firman Tuhan. Yang terutama bukanlah soal mimpi, tapi soal hidup berkenan dalam kasih anugerah Tuhan. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, mengajarkan kami tentang mimpi yang dari Tuhan. Maksud dari semuanya itu adalah supaya kami semakin mengenal Tuhan, hidup seturut dengan kehendak-Mu, meresponi panggilan Tuhan, melayani Engkau, dan hidup seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih ya Tuhan. Berbicaralah terus ya Roh Kudus kepada setiap kami. Berikan kami pengertian untuk kami dapat semakin memahami akan firman-Mu. Di sepanjang malam ini, kembali kami akan beristirahat. Kami mohon berkat dan perlindungan-Mu atas setiap kami. Berikan kami tidur yang nyenyak di sepanjang malam ini, dan bangunkan kami kembali dengan kekuatan baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan dalam segala aktivitas kami. Saat ini kami berdoa untuk setiap dari kami yang sedang mengalami masalah, pergumulan, sakit penyakit, agar Tuhan Engkau memberikan kekuatan, kesehatan, kesembuhan, jalan keluar, dan pertolongan-Mu yang ajaib atas setiap kami. Kami percaya kami terima jawaban doa dan pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkat dan damai sejahtera, serta kasih karunia Tuhan senantiasa berlimpah dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, nama yang kudus, nama di atas segala nama, Tuhan di atas segala Tuhan, Allah yang berkuasa. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.